kalau kemarin kita dengar pasal Saint John Bosco, hari ini kita ada sesi 5 minutes with Saint Pope John Paul II. Ya mungkin ya dia memang tidak asing lagi lah dalam kalangan orang muda macam kita belia-belia. Jadi ya tanpa buang masa kita start terus dengan 5 minutes with Saint Pope John Paul. Ya, thank you. Okay, next slide. Oke, Oke, sorry ya kalau lari-lari sedikit, tapi boleh juga itu. Oke, biodata ringkas Pope John Paul II. Oke, nama sebenar dia Karol Józef Wojtyła. Susah sedikit mau sebut lah, tapi ya Wojtyła di belakang dia. Tarik lahir 18 Mei 1920. Saint Pope John Paul II meninggal dunia pada 2 April 2005. And dia dilahirkan di Wadowice, Poland, tapi berpindah ke Kraków pada pertengahan tahun 1938. Oke, sepanjang dia melayani sebagai Pop dari 16 Oktober 1978 sampai 2 April 2005, yaitu salah satu saint yang paling lama lah melayani sebagai Pop. Oke, jadi moto dia sepanjang ya dia hidup sebagai gembala kita nih, totus tus, yang bermaksud totally yours atau completely yours. And then tarik beatifikasi 1 Mei 2011, kanonisasi 27 April 2014, kedua-duanya di St. Peter's Square, Vatican City. Oke, feast day dia mungkin tidak lama lagi lah, bulan 10, bulan Oktober, 22nd Oktober. Oke, next slide. Oke, sekarang kita bikin timeline. Kita boleh tengok dia punya apa tuh? Kejap lah. Oke. Timeline childhood. Pope John Paul ini merupakan anak ketiga ataupun anak bungsu daripada 3 orang adik-beradik. Tapi childhood dia nih boleh dikatakan unhappy childhood sebab dia kehilangan ahli keluarga, ibu pada umur dia 9 tahun, kehilangan abang pada umur 18 tahun, dan kehilangan kakak yang dia tidak sempat pun jumpa dengan kakak dia. Oke. Pope John Paul received First Holy Communion waktu umur dia 9 tahun. And sakramen penguatan waktu umur 18 tahun. Oke, sekarang kita bergerak kepada dia punya zaman remaja, youth. Pope John Paul dia berpindah pergi Wadowice kan tadi. Berpindah dari Wadowice ke Kraków and melanjutkan pelajaran di Jagiellonian University of Kraków pada 1938. Tapi pada tahun 1939 tentara Nazi dorang serang Poland time itu. Jadi semua akses untuk pi belajar, pi uni, akses untuk pi beribadat, mau pergi church begitu pun langsung ditiadakan. Jadi time itu juga, time Nazi datang tuh, Pope John Paul kehilangan bapak dia pada tahun 1941 disebabkan oleh serangan jantung. And selama Nazi memerintah Poland, Pope John Paul ini bekerja di kuari dan kilang kimia di Solvay pada tahun 1940 sampai 1944 untuk supaya dia tidak kena hantar pergi Jerman untuk bekerja. And dia merasa terpanggil menjadi paderi especially lepas bapak dia meninggal dunia, and melanjutkan pelajaran di Seminary of Kraków secara rahasia. Ini seminari ini terletak di bawah tanah nih, dia secara rahasia time itu sebab memang Nazi ini terlampau kejam, anti Christian lah time itu.
Oke, next, priesthood. Pope John Paul ditabiskan menjadi paderi pada 1 November 1946 dan meneruskan pengajian dalam bidang teologi dan menghasilkan banyak tesis. And time itu juga dia menjadi imam kepada mahasiswa. Jadi dia rapat dengan mahasiswa macam kita juga. Jadi sambil dia belajar, sambil dia jadi imam juga kepada mahasiswa. And then tidak lama kemudian dia tetap teruskan mencari ilmu walaupun ada cabaran sedikit dalam menimba ilmu time itu. So, lepas Nazi stop menakluk Poland, Soviet Union lagi take over. So time itu limpas sedikit terus dia berjaya juga lah jadi profesor teologi moral dan etika sosial di Seminari Utama Krakow and di Fakulti Teologi Lublin. Then next time dia jadi bishop, archbishop and cardinal, menjadi uskup Ombi pada 28 September 1958, and then menjadi uskup agung Krakow pada tahun 13 Januari 1964. Tapi ya dia hampir menolak sebab dia rasa dia tidak layak and dia masih muda, dia bilang. Tapi dia tetap terima. Itu kekuatan Pope John Paul lah dulu. Dia rasa dia tidak layak tapi dia terima. And then dia berjaya mencuri perhatian Pope yang melayani pada tahun itu. And akhirnya dia dilantik sebagai kardinal pada 26 Jun 1967. And Kardinal Wojtyła aktif dan mengambil bagian di seluruh pertemuan sinod uskup. And then tidak lama kemudian dia macam proses dia pergi jadi Pope ni memang singkat lah. Tuhan kasih permudahkan dia punya jalan untuk jadi Pope. Pada 16 Oktober 1978, dia diangkat menjadi Pope ke-264, the first non-Italian Pope in 400 years. And dia memilih nama John Paul II untuk hormatlah yang kepada Pope yang sebelumnya, yaitu Pope John Paul yang pertama, yang hanya berpeluang untuk jadi Pope selama 33 hari. And sepanjang dia jadi Pope nih, dia penyokong vokal untuk hak asasi manusia and melaksanakan banyak perubahan politik, khasnya untuk menghapuskan komunisme lah, especially di negara dia sendiri, Poland. And then sepanjang dia bergelar Pope nih, banyaklah nickname yang dia kena bagi. Bapak Penziarah, Pope of Divine Mercy, and yang paling tinggi antara semua, John Paul the Great. Ada 3 actually yang kena gelar the Great, and John Paul II disebabkan oleh dia punya kisah hidup dia nih. Dia diangkat menjadi, dia tambahlah jadi 4 sudah the Great Pope dalam sejarah. And then sebagai Pope dia dapat diberi peluang untuk melayani selama 26 tahun, yaitu sehingga 2 April 2005. Oke, next. Oke. Highlight story. Memang kalau dalam pelayanan nih banyak cabaran dia. Apalagi kalau kita letak diri kita nih di tempat Pope. And tambah-tambah lagi time itu politik antara bangsa masih tidak stabil. Kalau kita tengok kisah hidup Pope nih, memang banyak yang boleh dikasih highlight lah. Antaranya 3 nih. Kalau untuk saya, assassination attempt, World Youth Day, and Pope of Divine Mercy. Oke, kalau first highlight story, assassination attempt, ini pasal
cobaan mengasasinasi oleh ekstremis Turki, siapa nama dia nih? Mehmet Ali Agca. Tapi saya panggil si Ali sajalah. And assassination attempt ini berlaku pada hari raya Our Lady of Fatima, yaitu pada 13 Mei 1981 di St. Peter's Square. And walaupun dia kena macam ada cobaan untuk assassin, Pope John Paul ini ya syukurlah dia selamat juga dari assassination attempt. And lepas dia sembuh tuh dia terus berjumpa lah dengan si Ali, Muhammad Ali ini. And dia walaupun si Ali tidak meminta maaf, tapi dia bagi forgiveness sama si Ali. At first si Ali tanya, kenapa si Pope ini masih di sini? Tapi jawaban Pope John Paul sama si Ali itu ada di sana bahwa setelah itu, it was a mother's hand that guided the bullet spot. Terus dari highlight story yang pertama nih, kita dapat belajar yang walaupun satu orang tuh tidak meminta ampun dari kita, adalah lebih baik kalau kita tetap mengampuni. Ya, sebab itu salah satu cara untuk melembutkan hati orang yang sakiti kita itu. Oke. Next. World Youth Day. Kalau World Youth Day ini memang tidak asing lah sudah kalau dalam kalangan belia. And ya, actually pesan-pesan kepada orang muda terkandung dalam Konsili Vatikan kedua. Tapi dengan usaha Pope John Paul untuk merealisasikan pesan Konsili Vatikan kedua kepada orang muda, jadi muncullah World Youth Day. Dia yang mewujudkan World Youth Day. And dia mengumumkan institusi World Youth Day itu pada 20 Desember 1985. And World Youth Day ini actually dia beri fokus kepada tema-tema penting yang harus diketahui oleh setiap belia, yaitu kebenaran, moral dan etika, sakramen, panggilan, kebebasan, cinta, dan tantangan. And siapa tidak kenal dengan salib WYD? Memang semuanya atas kita patut berterima kasih dengan Pope John Paul lah, sebab memang dia yang sediakan semua. World Youth Day, salib WYD, ikon Bunda Maria. And then International WYD kena diadakan di Buenos Aires, Argentina pada 11 April sampai 12 April 1987. Third highlight story, Pope of Divine Mercy. Sebelum ini Divine Mercy pernah kena ban, tapi si Pope John Paul nih dia buat kajian secara mendalam untuk menyebarkan dan memperkenalkan semula devosi Divine Mercy ini kepada umat Katolik. And di sini saya ada quote apa yang Pope cakap. Sejak awal mula pelayanan saya di tahta Saint Petrus di Roma, saya menganggap pesan ini, Divine Mercy, sebagai tugas istimewa saya. Penyelenggaraan ilahi telah mempercayakannya kepada saya dalam situasi manusia, gereja, dan dunia sekarang ini. Jadi, mungkin kalau Pope John Paul tidak kaji semula pasal Divine Mercy, memang sekarang nih kita tiadalah Divine Mercy. Jadi itu pun salah satu usaha dia juga, jadi kita patut berterima kasih juga. And then pada 30 April tahun 2000, Pope John Paul canonized Saint Faustina and seterusnya mengumumkan Minggu Kerahiman Ilahi. Oke, next. Oke, kalau ini, why do you choose this saint? Kamu masih ada dengan saya bahkan.
Sorry ya kalau mungkin ambil masa sedikit. Oke, why do you choose this saint? First, first kisah hidup yang menginspirasi. First, walaupun dia kehilangan ahli keluarga masa dia masih muda, dia tetap bersemangat dan rajin bekerja untuk menyerah hidup. Walaupun dia sibuk bekerja, dia tetap ada masa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara dia baca buku secara diam-diam di tempat kerja, salah satunya. Dan menjadikan Bonda Maria sebagai ibunya, sebab memang itu salah satu pesan dari bapak dia lah. Sebab selama ini dia mungkin tidak puas meluangkan masa dengan ibu dia sendiri. Jadi jadikan Bonda Maria sebagai ibu dia. Oke, kedua, dia tidak takut menghadapi cabaran dan tentangan dari pihak Nazi and Soviet Union. Walaupun semua church and university kena tutup, dia tetap cari jalan untuk belajar di seminari. Walaupun memang high risk lah untuk nyawa dia sendiri. And sampai akhir hayat dia pun, dia tetap tidak putus asa dalam pelayanan. Walaupun ramai yang mau dia resign sebab faktor umur yang dianggap uzur sudahlah. Oke, ketiga, dia juga selalu kongsi tentang cinta kasih Tuhan kepada mahasiswa, karena bagi dia orang muda adalah harapan bagi gereja. Oke, untuk yang kedua tuh gembala yang turun padang. Actually ini saya ada cakot dari Pada Nick kali ini. Dia ada cakap hari itu mungkin dari hati ke hati seorang gembala tuh. Ada dia quote. Kenapa Pope John Paul macam dia kena pandang lah. Salah satunya sebab dia gembala yang turun padang. Oke, jadi pemimpin sepatutnya menjadikan si Saint Pope John Paul ini sebagai contoh lah. And ya memang tidak heran kenapa ramai yang mau Saint Pope John Paul II diangkat sebagai orang kudus dalam jangka masa yang cepat, atau dalam arti kata lain, Santo Subito. Actually satu aja jawaban untuk nih, sebab Pope John Paul ialah gembala yang turun padang, menjelajah ke seluruh dunia dan berjumpa dengan berjuta-juta umat Katolik. Sebab itu dia layak digelar The People's Pope karena kedekatannya di hati umat. Oke, next. Oke. Satu habit atau tindakan atau keputusan Saint Pope John Paul yang saya coba ikut dalam hidup saya selepas ini. Satu jelas saya mau highlight, yaitu berani mengatakannya kepada panggilan Tuhan. Jadi dari apa yang saya belajar dari kisah hidup Saint Pope John Paul II, ialah berani mengatakan ya kepada panggilan Tuhan adalah bukan sejak saya yang patut coba ikut, tapi kita semua juga. And walaupun kita masih muda secara fisikal maupun muda dalam pelayanan, beranilah mengatakan ya, sebab Tuhan pasti buka jalan sama seperti apa yang dia perbuat kepada Saint Pope John Paul II. Oke, last but not least, kalau kita kasih kait dengan tema hari ini, unity. Marilah kita sama-samalah berjalan, bantu antara satu sama lain. Reach out balik kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin masih tercari-cari jalan pulang. Tidak mustahil masih ada lagi yang tertunggu-tunggu bila dorang akan dibagi peluang untuk melayani khasnya dalam CSG. Oke, next slide. Oke, sekarang ini final sudah nih, tapi ini untuk kita semua di sini lah.
Ini quote. I plead with you, never ever give up on hope, never doubt, never tire, and never become discouraged. Be not afraid. Itu pesan dari Saint Pope John Paul II itu sendiri. And ya, saya akhiri dengan thank you and God bless. Ya, itu aja dari saya. Thank you. Wow. Thank you, Claire. Claire. Saya suka betul message-nya. Ya, saya suka betul. Saya pun suka. Boleh. Thank you, Ya, Claire. semua Banyak kita saya tahu serasa suka. pasal Saint Ya. John Paul II. Dan saya tertarik sama itu assassination lah kan, Oli. Dan dimana Oh, iya, ya. Hal itu dia kasih maaf juga yang telah coba untuk membunuh dia. Tapi coba kau pikir, Oli, kalau orang tampar kau kan, Oli, mesti kau mau tampar dia balik. Tapi apa yang saya belajar daripada apa yang si Clay sampaikan, apa yang si Clay sampaikan, bila orang tampar kau di pipi kanan, kau bagi lagi dia pipi kiri, tampar lagi dia. Tampar lagi. Kalau orang tampar kau di pipi kanan, kau bagi lagi dia pipi kiri. Apa itu? Kau tampar lagi sialah. Gitu. Itu yang saya belajar lah. Secara roughly lah. Tapi apapun, thank you, Clay. Banyak saya Thank tahu. you, Clay. Sangat cantik. Pasal Saint John Paul II. Jadi tinggal